dua hati yang sangat dicintai, memperhatikan segala rupanya, saking cinta gitu kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Islam rahimakumullah. Dengan Teteh tentunya di sini ya. Masih senang Teteh ngaji kitab Nasaihul Ibad. Tidak terasa sekarang sudah bab sulasi. Sekarang sudah mulai mau memasuki bab yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di bab ketiga ini, di dalam ini kitab itu ada berisi khamsun wa khamsuna. Ada 55 nasihat. Yang mana di sini nanti di dalamnya ada 7 khobar dan sisanya itu berupa athar. Sekarang untuk makalah yang pertama, al-maqalatul ula. Untuk makalah yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha. Kata Rasulullah, barang siapa kalau kita ketika pagi-pagi, subuh-subuh, ay dakhala fi waqti sibah wa huwa yashku. Ketika pagi-pagi kita itu mengadu. Kepada siapa mengadunya? Tetapi sayang sekali, ilan nasi, kepada manusia. Diqal ma'ashi, akan apa ia adukan kepada sesama manusia? Ia mengadukan, ia berkeluh kesah akan kesulitan hidupnya yang sedang ia alami. Faka'annama yashku rabbahu, kata Rasulullah, maka seakan-akan ia mengadukan Tuhannya. Lanang jagat, lanang godek, kopi kesehatan yang membantu untuk mengatasi permasalahan para laki-laki yang cepat keluar, susah bangun, kurang stamina atau kurang gairah ataupun yang keluarnya encer. Dan juga bisa menjadikan solusi bagi siapapun wanita dan juga laki-laki seperti yang hipertensi, yang diabetes, kolesterol, asam urat, jantung dan penyakit lainnya. Bisa didapatkan ini kopi di Shopee, Lazada, Tokopedia dan juga TikTok Al-Asran, jangan lupa nama tokonya. Jika pengen konsul dulu bisa di-chat di tokonya masing-masing. Wasyikayah, mengadu-mengadu itu, kalau kita mengadu kepada manusia itu la taliqu, kata Rasulullah, itu tidak pantas. Yang pantas kita mengadu illa ilallah. Yang pantas kita mengadu hanyalah kepada Allah. Fa innaha. Kenapa? Karena kalau sesungguhnya kalau kita mengadu kepada Allah min jumlatid du'a, itu termasuk sejumlah doa. Amma syikayah ilan nas wa amma syikayatu ilan nasi, kalau kita mengadu kepada orang-orang, kepada manusia, fahiyya, maka itu min alamati adamir ridha, termasuk tanda-tanda yang tidak ridha biqismatillahi ta'ala, akan pembagian Allah ta'ala lahu, kepada dirinya. Subhanallah. Ini kalau ngaji Nasaihul Ibad ini banyak sekali cambukan sebetulnya ya, untuk diri kita, untuk ibadah hati kita. Di dalam ini kitab Nasaihul Ibad. Meskipun Teteh sendiri terus terang merasa malu ya. Mudah-mudahan dengan mengaji ini kitab kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari ulama yang mengarang ini kitab ya, dari Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi di dalam makalah yang pertama ini yang dimaksudkan oleh dauhan baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita misalkan ketika pagi-pagi, ketika kita bangun dari tidur, Teteh kasih contoh aja ya. Misalkan ini Teteh bangun dari tidur ketika pagi-pagi, seperti itu ya. Kemudian mungkin melakukan rutinitas aktivitas pagi-pagi. Kalau perempuan biasanya apa ya? Mempersiapkan ya anaknya yang mau ke sekolah, mungkin untuk mempersiapkan sarapannya, seperti itu. Ya dikarenakan males masak karena terlalu pagi, Teteh misalkan pergi keluar, apa ya, misalkan beli nasi kuning kek, atau beli ketoprak atau beli apapun lah. Di sanalah Teteh itu misalkan bertemu dengan tetangga, dengan orang-orang di sana. Ya sambil kita menunggu, kita mau beli makanan sesuatu itu belum beres, ya kita ngobrol tuh sama tetangga-tetangga kita, sama orang-orang yang ada di sekitar itu. Kemudian tanpa kita sadari kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, sehingga kita
membicarakan akan kesulitan hidup kita yang kita alami kepada tetangga kita misalkan. Ya, nah, ini wanita nih yang biasanya senang ngobrol, tetapi lelaki pun tak sedikit ya. Berkeluh kesah akan kehidupan yang ia alami. Baik yang suaminya yang lagi sakit lah, yang susah ekonominya, yang beginilah, yang begitulah, berkeluh kesah. Berkeluh kesah ya di dalam kehidupannya. Apa? Berkeluh kesah. Kita ceritakan kepada orang lain. Apakah baik sadar ataupun tidak sadar, apakah kita sering bercurhat atau berkeluh kesah apa yang kita alami terhadap orang lain? Kecuali kalau misalkan kita bermaksud ada suatu permasalahan, itu berbeda lagi. Ya, kalau misalkan kita di dalam keluarga, contohnya kita ada suatu permasalahan antara suami istri, dan permasalahan itu yang tidak bisa diselesaikan dengan suami istri tersebut. Misalkan ada sesuatu hukum yang memang ini harus ditanyakan karena suamiku tidak paham dan istrinya tidak paham, maka ini harus ditanyakan. Dan mungkin siapa tahu ini kiai misalkan mempunyai solusi untuk suatu kemaslahatannya. Itu kan tujuannya beda. Bukan bertujuan ingin mengeluh, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita mengadu, berkeluh kesah, kita menceritakan kepada orang-orang lain akan kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kita curhatnya tuh bukan sama Allah, tetapi kita curhatnya tuh sama manusia, kepada orang lain. Maka kata Rasulullah, kalau kita sering melakukan hal-hal seperti itu, kita itu termasuk tanda-tanda orang yang tidak ridho kepada Allah. Ingat, kita hidup itu diatur atas qada-qadarnya Allah. Kita tuh seolah-olah tidak iman begitu terhadap rukun iman akan qada dan qadar. Meskipun kita sendiri menghardik, oh enggak, aku orangnya ridho. Aku ridho ya Allah atas segala apapun yang kau kehendaki kepada aku. Tetapi hati kita itu tidak sekuat itu, keimanan itu salah satu tandanya kata Rasulullah. Kalau kita sering mengeluh akan kesulitan hidup kita, tapi kita curhatinnya itu bukan pada Allah. Kita curhatinnya itu pada orang-orang. Maka kata Rasulullah, kita itu adalah orang yang tidak ridho. Ibaratnya contoh seperti gini, orang tua kita atau sosok ibu bapak yang mempunyai anak, itu rata-rata hampir sama loh semuanya. Ketika anaknya ketika ibunya melahirkan anaknya, disusui oleh ibunya, dirawat oleh kedua orang tuanya, oleh ibu bapaknya, dibiayai, disuapi, dikasih makan, dikasih pakaian, fasilitas yang lainnya, ibadahnya, pendidikannya, semuanya diberikan oleh ibu bapaknya. Meskipun itu secara hakikatnya tentu dari Allah ya, kalau kita bicara hakikat. Ya, ibu bapak itu apapun yang ibu bapaknya miliki itu semuanya diberikan kepada anak-anaknya. Saking apa? Itu ibu dan bapaknya saking cintanya gitu kepada anaknya. Buah hati yang sangat dicintai. Memperhatikan segala rupanya. Saking cinta gitu kepada anaknya. Nah pada suatu ketika misalkan anak kita menginginkan sesuatu. Ya, misalkan aku pengen handphone dong gitu ya. Aku pengen dibeliin handphone baru. Keluaran terbaru. Aduh kata mamah bapaknya. Aduh nak, jangankan untuk beli handphone nak, seperti itu. Mama belum punya uang, nanti ya kalau sudah terkumpul uangnya akan mama kasih. Atau kata bapaknya akan bapak kasih. Nanti ya nak, itu mahal sekali harganya, berjuta-juta kalau kamu mau beli handphone baru. Kesel nih, anaknya kesel karena keinginannya itu tidak dituruti oleh kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu belum juga dikasih itu handphone karena alasan ibu bapaknya tidak punya uang. Ini si anak sudah meminta sesuatu lagi, ingin diberikan suatu barang yang baru. Mas sekarang aku pengen ini dong, aku pengen itu dong lah. Nah udah tahu kan kemarin aja keinginan kamu sama mama bapak itu belum dilakukan karena gak punya uangnya. Akhirnya itu si anak tuh benar-benar marah kepada ibu bapaknya. Kenapa? Karena setiap keinginannya pada akhir-akhir ini tidak dituruti oleh kedua orang tuanya. Akhirnya itu si anak tuh marah-marah, curhatlah sama teman-temannya. Banyak seperti ini, banyak sekali kan. Itu si anaknya marah-marah, ya. Terus melampiaskan kekesalan amarahnya itu pada teman-temannya. Aku tahu nggak, aku lagi pusing, aku lagi kesel sama mama bapak aku.
Karena mama tuh begini, begini, begini. Karena bapakku tuh begini, 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 begini. Sampai menceritakan akan kekurangan ibunya, kekurangan bapaknya. Sedikit menceritakan kejelekannya, misalkan. Seperti itu. Kenapa? Itu sang anak harus menceritakan kepada orang lain. Kenapa harus menceritakan kepada temannya? Tidak ada urusan sebetulnya dengan temannya. Karena toh apa yang ia inginkan itu kan meminta kepada kedua orang tuanya. Ibaratlah dalam kehidupan tuh kita tuh seperti itu. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat Allah yang memberi kita. Yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita umur, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita bahagiaan. Semuanya itu adalah semata-mata atas kehendaknya Allah. Lalu lantas ketika kamu sekarang mendapati kesulitan, kenapa kamu berkeluh kepada orang lain? Kenapa kamu menceritakan kepada orang lain, kata Allah? Emang orang lain tuh mampu memberi apa yang kau inginkan? Andai pun teman kamu membantu, emang sejauh mana temanmu bisa membantu? Emang seikhlas apa temanmu bisa membantu? Emang sampai kapan temanmu bisa membantu akan keluhan-keluhan yang kita alami? Kata Allah, kenapa tidak langsung meminta sama aku? Aku kan yang berkehendak. Aku kan yang mengatur qadha. Aku kan yang mengatur qadar, kata Allah. Dan aku yang maha kuasa, kata Allah. Kenapa tidak curhatnya sama aku, kata Allah. Faham mungkin ya di sini? Maka pantas kalau jika kita berkeluh kesah, kita ceritakan keluh kesah, kita diceritakan kepada orang lain, itu sangatlah tidak adil. Itu sangatlah tidak tepat. Atau contoh nih yang lain, contoh yang lain ya. Biar ini para jamaah biar paham gitu ya. Contoh yang lain, para jamaah kan sudah tahu ya, kalau teteh sekarang merambah ke ya bisnis kecil-kecilan. Alhamdulillah, ini teteh kan berjualan kopi lanang godek dan juga kopi lanang gada. Apa tuh kopi lanang jagat? Ini kan kopi kesehatan ya. Kalian tahu kalau ini adalah produksi teteh sendiri. Teteh bukan sebagai affiliate, tapi teteh sebagai menjual kopi produksi sendiri seperti itu. Nah kemudian misalkan kalian semua itu membeli produk kopi dari teteh gitu ya. Berarti teteh seorang penjual dan kalian adalah sebagai seorang pembeli. Nah misalkan ketika kalian meminum ini kopi, ini misal ya, ini misalkan udah habis ini satu toples loh, kok teh, kok aku nggak merasa efek apa-apa ya? Kok aku biasa-biasa aja yang nggak ada efeknya ya? Tapi dia tuh berceritanya gak ke teteh gitu ya. Dia kok kenapa ya? Aku kok minum ini kok udah habis satu toples ini kok aku gak ada reaksi apa-apa, biasa-biasa aja misalkan. Atau misalkan ada sebagian yang berkata, aduh kenapa ya? Aku minum ini baru 2 gelas aja kok kepala aku kok sekarang jadi pusing ya. Misalkan ini seorang pembeli itu seperti itu. Tapi ini si pembeli menceritakan keluh kesahnya itu kenapa nggak ada reaksi, kenapa kepalaku sekarang menjadi pusing. Tapi ya diceritakannya itu kepada orang-orang. Diceritakannya itu kepada orang-orang. Kira-kira itu orang adil gak? Tidak adil. Misalkan diceritakan pada orang-orang, hei kalian gak perlu deh beli ini kopi dari teteh itu. Apa? Gak ada reaksinya. Membuat kepala aku juga jadi pusing. Berkomentar tuh di mana-mana berkomentar. Gak perlu beli ini kopi. Nah itu adalah termasuk orang yang tidak adil. Kenapa? Karena ya apa urusannya berkomentar kepada orang-orang? Harusnya seorang pembeli berkomentarlah kepada orang yang menjualnya. Teh, kenapa ya aku udah habis satu toples kok belum bereaksi? Teh, kenapa ya aku minum ini kopi baru 1 gelas tapi kok kepalaku pusing? Maka teteh sebagai seorang yang menjualkan, yang tahu ini produk, kan nanti akan meneliti kembali. Kenapa ya kok jadi pusing? Sehingga kan diteliti oleh teteh sendiri yang menjualnya. Nah harusnya kita tuh jadi orang tuh seperti itu yang disampaikan oleh ulama. Jadilah, kalau begitu kita adil. Jadi bukan berarti kok belinya sama teteh ini sebagai penjual kok curhatnya sama yang lain. Berkeluh kesahnya kok sama yang lain. Kata orang ya nggak tahu, wong aku yang bukan yang membuatnya, ya kan? Makanya harus berkomentarlah kepada yang menjualnya. Begitu juga kita, semuanya itu dalam hidup itu pengaturan Allah. Ya, jadi kata Rasulullah kalau misalkan kita mengadu berkeluh kesah kepada orang lain, seakan-akan kita itu mengadukan Tuhannya, ya. Seakan-akan kita itu mengadukan Tuhannya. Aduh ini ya kita bicara sama tetangga kita, aku udah pusing ini hidup miskin, ya. Mau pengen nasi kuning aja, ini harus 1 bungkus tuh dibagi 2 nih sama suamiku. Kalau saking aku nggak punya duit, misalkan berkeluh akan kehidupan kita. Udah mas sekarang lagi susah uang,
Udah mas sekarang anak-anak tuh lagi sakit. Aduh, sekarang musim hujan di rumah pada bocor. Udah makin stres nih hidup aku ini. Kita berkeluh kesah tuh diceritakannya sama orang lain. Tuh seolah-olah kita itu seperti mengadukan Tuhannya. Seolah-olah kita itu seperti apa ya? Mempromokkan sesuatu hal yang tidak baik akan Tuhannya. Ibaratkan kalau para jamaah tidak paham, misalkan, apa ya ini kopi larang godek tuh apa ya? Kok malah kepalaku pusing gitu. Udah Anas beli mahal-mahal, rasanya gak enak, kepalanya pusing, gitu kan? Gak ada efek gitu. Itu seolah-olah seperti itu kan? Jadi kalau kita menceritakan kehidupan, kesulitan kita menceritakan kepada orang lain, seolah-olah kita mengadukan Allah. Ya, seolah-olah Allah ini gimana sih? Seolah-olah seperti gitu loh. Ya Allah ini gimana? Sekarang ini di rumah bocor, sekarang suamiku sakit, anakku juga sakit, aku susah uang. Sadar gak? Sadar gak? Seolah-olah kita itu sedang mempromosikan sesuatu hal yang dengan tanda kutip negatif kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ujian itu mau manis, mau pahit, itu adalah secara hakikatnya adalah ujian dari Allah. Sebetulnya di belakangnya itu mau manis, mau pahit, sebetulnya ada kasih sayang Allah yang begitu besar. Ada kasih sayang Allah yang begitu besar. Kalau kita sabar, sebentar lagi kita akan menuju kepada surganya Allah. Ya cuman kitanya aja yang gak sabar. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa difahami di sini yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Sebagaimana ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ala u'allimukumul kalimah?" Kata Rasulullah, maukah kalian aku ajarkan ada beberapa kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam yang telah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a Bani Israel, ketika beliau Nabi Musa itu mengarungi lautan bersama kaum Bani Israel. Jadi Rasulullah ini mau mengijazahkan kepada para sahabat akan doa yang selalu disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam atau yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mengarungi lautan, membelah lautan itu ya, mungkin sudah sering mendengar kisahnya. Faqulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah kami ingin diijazahkan akan doanya. Qala, maka ini doanya, ini yang diucapkan oleh baginda Nabi Musa alaihi salam ketika membelah lautan. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya bagimulah ya Allah segala puji. Wa ilaikal mushtaka, ini nih, wa ilaikal mushtaka. Dan hanya kepadamulah keluhan diadukan. Nah begitu, kata Nabi Musa, hanya kepadamulah ya Allah keluhan aku adukan. Kan ini diceritakan Nabi Musa itu panik kan, sedang panik bersama kaumnya sedang panik karena dikejar ya oleh bala tentaranya Firaun, karena dikejar, sedang berada di dalam kepanikan. Sedangkan seolah-olah merasa tidak ada lagi jalan. Maka seolah-olah merasa tidak ada lagi jalan itu merasa seolah-olah buntu. Aku mau lari kemana lagi? Karena di depan itu sudah tidak ada jalan lagi kecuali hanyalah lautan. Masa kita mau nyebrang lautan, gak ada perahunya mau nyebrang juga? Oh ya, jadi begitu juga kita di dalam hidup. Kayak udah merasa kita sulit sekali, udah bingung sekali ini. Ya Allah, aku harus bagaimana ini lagi? Kok rasa-rasanya nggak ada lagi jalan gitu ya untuk keluar dari permasalahan ini. Makanya kita nggak boleh putus asa, ada jalan. Karena kita ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Laut aja kalau secara logika akal nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Perahunya nggak ada, nggak mungkin kita bisa menyeberangi lautan. Maha gagah, maha kuasanya Allah. Allah bukakan itu lautan. Allah bukakan itu lautan. Semua bisa berjalan dengan tenang, dengan aman. Di tengah-tengah apa itu lautan tersebut. Kalau kita bicara logika akal kan kayaknya gak mungkin. Ya kalau kita bicaranya logika akal. Tapi kan Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Bahkan ketika Nabi Musa selamat, kaum-kaumnya selamat, Fir'aun mati, musuhnya mati, bala tentara Firaunnya mati. Bukan hanya sekedar selamat jiwa-jiwanya, bahkan musuh-musuhnya pun mati. Di sini mudah-mudahan kita bisa diambil petik hikmahnya. Jadi nggak ada tuh kalau orang yang iman istilahnya itu berputus asa, tidak ada. Ya.
Wa antal musta'anu, dan engkaulah yang dimintai pertolongan. Berarti ini menunjukkan akan tingkat ketauhidannya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Tidak daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur, yang maha agung. Jadi begitu doanya. Nah ini kemudian dilanjutkan ini Syekh Al-Amash ya, Al-A'mash begitu ya. Syekh A'mas, beliau itu tidak pernah meninggalkan akan kalimat doa ini semenjak beliau itu mendengar dari saudara kandungnya. Syekh Al-Amash ini mendengar doa ini dari saudara kandungnya yaitu dari Al-As'adi Al-Kufi, dan beliau Al-As'adi ini menerima langsung dari Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau Syekh Almas katanya udah istiqomah membaca doa ini, bahkan diceritakan kembali pada suatu ketika dikarenakan sudah istiqomah ini Syekh Al-Almashi membaca doa ini kemudian datang kepadanya, tetapi datangnya itu berupa mimpi. Datang ada seseorang yang berkata, wahai Sulaiman, maksudnya Sulaiman di sini adalah Syekh Al-Almash, Syekh Al-Amash. Katanya tambahkanlah setelah itu doanya dengan ini. Jadi ada lagi tambahan doanya. Wa nasta'inuka, dan kami memohon pertolonganmu ala fasadin, dari kerusakan fina yang ada pada kami. Wa nas'aluka salaha amrina kullihi, dan kami memohon kepadamu kebaikan urusan kami seluruhnya. Jadi itu doanya ya. Baik, sekali lagi Teteh bacakan doanya, barangkali kalian mau mengistiqomahkan doa ini, apalagi yang pada saat ini kalian semua yang sedang berada di dalam kebingungan di dalam menjalani hidup, bercurhatlah kepada Allah, maka itu akan berubah menjadi doa, dan bisa menggunakan doa ini doa nya Nabi Musa alaihi salam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Mangga silahkan jika ada yang membutuhkan para jamaah Al-Asrar, tulislah doa ini di dalam kertas, kita selipkan di sejadah misalkan. Kita selalu bacakan doa ini, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala kebingungan dan kita akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipsnya tadi satu, ingat, bercurhat, berkeluh kesah hanyalah kepada Allah, bukan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.